Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kepada kesehatan kepada kita semua, nah ya. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran subtema 2. Sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah. Nah, sebelum mulai biar kita semangat, maka kita tepuk golden generation, oke? Golden generation, disiplin, religius, smart, extraordinary. Alhamdulillah. Oke, mendoakan semoga anak-anak semua menjadi golden generation, ya, generasi emas. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Yang lalu kita sudah belajar tentang manfaat lingkungan, tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, tentang apa lagi? Juga tentang listrik. Nah, sekarang juga, tapi sekarang penjabarannya lebih luas. Kita akan belajar tentang sumber energi penghasil listrik. Nah, materi yang subtema 2 ini kita belajar tentang sumber energi penghasil listrik, sama juga hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, kemudian pengelolaan sumber daya alam, serta pengolahan sampah plastik ya menjadi barang yang bermanfaat. Oke. Nah, sekarang buka bukumu halaman 54, siapkan pensilnya. Nanti digaris mana yang penting, nak ya. Oke, kita mulai. Listrik banyak digunakan oleh manusia. Hampir semua peralatan yang ada di rumah kita itu menggunakan listrik. Contohnya televisi, kipas angin, kulkas, apalagi AC dan lain-lain. Karena banyak yang menggunakan listrik ini, maka pemerintah menggunakan sumber-sumber energi yang ada di Indonesia ini untuk menghasilkan listrik. Nah, yang kita pelajari sumber energi apa saja yang bisa menghasilkan listrik dan apa kelemahannya dan apa keuntungannya. Oke? Paham? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pertama adalah nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Indonesia ini kita belum memiliki PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Walaupun Badan Tenaga Nuklir Indonesia ini sudah ada. Ya, kenapa? Mungkin karena belum ada biaya untuk penggunaan ini, menggunakan sumber energi nuklir. Tapi ini punya kelemahannya dan punya keuntungannya. Keuntungannya itu tidak menimbulkan polusi udara. Tapi kelemahannya apa? Kalau mengalami kebocoran, maka bisa merusak lingkungan. Tuh bahayanya. Itu sudah pernah terjadi di Jepang ya. Waktu terjadi kebocoran tuh ada beberapa tempat itu tidak boleh ditambah dikosongkan ya, karena menimbulkan radiasi. Nah, yang kedua bahan bakar minyak. Nih, bahan bakar listrik itu, bahan bakar minyak ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Itu menggunakan mesin. Kalau menggunakan mesin berarti memerlukan minyak. Nah, apa kelemahannya? Minyak itu kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sudah habis nggak bisa diolah kembali. Nah, mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, nanti kita pelajari pada materi berikutnya. Ya, oke, paham ya. Tapi ada kekurangannya apa? Kekurangannya itu apa? Itu tadi bisa menaikkan suhu bumi. Jadi makanya kalau menggunakan bahan bakar minyak pembangkit listrik tenaga diesel ini, itu dapat menaikkan suhu bumi. Dan kemudian bahan bakar minyak ini kan
yang udah bilang tadi, yang tidak dapat diperbarui ya, dia akan habis, nggak bisa diolah kembali. Yang ketiga, angin. Nah, angin itu memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Biaya pembuatannya murah. Tapi ada juga kelemahannya atau kekurangannya apa? Intensitas angin tidak menentu. Jika anginnya bertiup kencang, maka akan menghasilkan listrik yang besar. Bila tidak bertiup kencang, maka tidak bisa menghasilkan listrik. Nah, itu dia kelemahannya. Kan sementara kita kan memerlukan listrik setiap hari kan, pagi, siang, sore, malam ya, kita memerlukan listrik. Yang keempat, gelombang laut. Ini juga mengalami kekurangan. Kekurangannya apa? Biaya pembangunan pembangkit listrik jenis ini biayanya sangat mahal. Ya, sangat mahal. Jadi perlu dipertimbangkan apakah kita bisa menggunakan gelombang laut untuk pembangkit listrik. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya itu ramah lingkungan. Dia tidak menimbulkan polusi. Yang kelima, batu bara. Ini batu bara itu dapat dijadikan sumber energi pembangkit listrik tenaga uap. Ini sama juga dengan bahan bakar minyak. Sama dia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang tidak dapat diperbarui. Itu apa kerugiannya, kelemahannya? Itu bisa menimbulkan polusi udara. Sisa pembakaran itu sulit terurai, maka bisa menimbulkan polusi udara. Mengingat zaman dulu kalau kereta api dulu menggunakan batu bara. Jadi kalau kereta api itu lewat gitu, itu asap itu bisa asapnya itu bisa menimbulkan polusi udara, gelap, bau jadinya. Itu dia tadi ya. Itu diantaranya kekurangannya. Kemudian apa yang keenam? Yaitu panas bumi, panas bumi, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini energi panas ini diambil dari dalam bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Yaitu panas dari bumi itu digunakan untuk memanaskan air. Air yang dipanaskan berubah menjadi uap. Nah, uap tersebut dialirkan memutar turbin, itulah menghasilkan listrik. Ya, tapi dia memiliki kekurangan. Apa kekurangannya tuh? Biayanya mahal, mahal biayanya itu. Ya, apakah pemerintah bisa membangun pembangkit listrik tenaga uap ini banyak? Kita lihat nanti ya. Kemudian yang ketujuh, sinar matahari. Sumber energi sinar matahari untuk menjadi energi listrik itu menggunakan alat yang disebut sel surya. Ini punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Biayanya mahal. Ya, biayanya mahal, makanya bisa digunakan hanya daerah-daerah terpencil yang tidak bisa menyalurkan listrik ke sana. Seperti antara pulau satu dengan pulau lainnya nggak mungkin dibuat tiang di tengah laut ya kan, untuk mengalirkan dari pulau yang satu ke pulau lain. Nah, jadi ini menggunakan sinar matahari. Jadi kalau panas itu sinar matahari waktu siang itu dia menyimpan tenaga untuk dapat disalurkan pada malam hari ketika matahari tidak terbit. Maka bisa kita menggunakan sel surya. Ini punya kelemahan juga, biayanya mahal ya. Kemudian nomor 8, pasang surut air laut. Ini pasang surut air ini bisa diubah menjadi energi listrik. Namun gerakan pasang surut air laut hanya terjadi dalam waktu tertentu, itu kelemahannya. Jadi kalau dia kalau pemasangannya mahal, biayanya mahal. Jadi tidak bisa diandalkan untuk penghasil listrik utama, nggak bisa diandalkan. Namanya pasang surut, ya kan? Oke. Kemudian yang 9, aliran air sungai. Itu
Sumber energi menghasilkan listrik tenaga air, namanya PLTA, kita sudah belajar ya. Kalau di Sumatera Utara contoh Sigura-gura, itu pembangkit listrik tenaga air menggunakan aliran air sungai. Oke, yang 10 adalah terakhir biomasa. Biomasa itu adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik. Dari mana bahannya itu? Dari tanaman, dari pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, tinja, kotoran kita, kotoran ternak. Nah, itu diolah bisa menghasilkan listrik. Dan biomasa ini ada bermacam-macam. Contohnya ada biodiesel, biogas, bioetanol, biobriket, biokrosen. Kelapa sawit, jarak, kedelai itu bisa menghasilkan produk menggunakan bahan baku dalam pembuatan biodiesel. Nah, ini nanti kita pelajari pada mahir ya. Nah, kemudian apa lagi? Ubi kayu, jagung itu bisa menggunakan tanaman yang menggunakan sebagai bahan pembuatan bioetanol. Tuh dia. Nah, itulah nak sumber energi yang bisa membangkitkan tenaga listrik ya. Oke, sekarang kita lihat di halaman 57. Situ ada pertanyaan. Sebelum kita bertanya, ada paham anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham boleh bertanya melalui WA. Nah, menurutmu sumber energi apa yang paling mungkin untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik di Indonesia? Contohnya, sumber energi yang 10 itu mana yang bisa dikembangkan di Indonesia? Ya, dengan melihat kelemahan dan kelebihannya tadi. Oke, nomor 2. Menurutmu hal apa yang paling dipertimbangkan dalam mengembangkan pembangkit listrik? Ya, berhubungan dari nomor 1. Jadi kamu pilih mana di antara 10 itu? Kenapa kamu pilih itu? Nah, apa yang dipertimbangkan? Bisa dipertimbangkan, kenapa? Karena ramah lingkungan. Apalagi karena biayanya tidak mahal. Nah, begitu. Di antaranya seperti itu nak ya. Oke. Nah, sekarang kamu buka mahir tematik halaman 46 dan 47. Ini yang bilang mem tadi ya. Buah jarak bisa menghasilkan biodiesel, bahan bakar untuk biodiesel. Ini kamu baca, kemudian jawab pertanyaannya. Oke, itu aja tugas untuk hari ini, itu aja materi yang dapat Ibu sampaikan. Oke, kalau ada pertanyaan yang mengulang, kalau ada pertanyaan maka disampaikan melalui WA. Kalau ada yang tidak paham ya. Jadi kesimpulannya bahwa sumber energi yang banyak dihasilkan Indonesia itu ada 10, diantaranya ada biomasa, ada sinar matahari, ada batu bara, ada panas bumi, ada pasang surut air laut dan lain-lain ya. Ada juga kelemahan dan kekurangannya. Oke. Dan yang terakhir adalah tentang buah jarak, itu dapat menghasilkan biodiesel. Oke, sampai di sini dulu. Oke, semangat ya, semangat. Jangan lemah, kita harus kuat. Anak generasi Islam itu harus kuat ya. Oke. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita membaca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.